Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Senin ya. Ini hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Nggak lama lagi akhir bulan. Dan saya tahu ini banyak Anda yang mungkin tidurnya masih belum pulih ya, bayar utang tidur tadi malam karena menyaksikan Piala Dunia, karena meskipun relatif sore Mbak ya, pertandingan jam 10 tapi kan berlangsung perpanjangan waktu dan kemudian Iya. adu penalti. Jadi Mm-mm. siapa yang ada yang kalah taruhan dan sebagainya. Kalau saya nggak biasa taruhan lah ya seperti itu. Menang, akhirnya Argentina juara itu tadi malam yang saya kira pesta sudah berakhir dan kita mesti kembali ke menghadapi realita. Karena itu kami ajak Anda untuk ngobrol kembali bersama kami, memperbincangkan, membaca berita. Di balik berita masih terus bersama saya Herzbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di akhir pekan. Semoga kita selalu bersemangat. Nah, Bukan di Mas akhir Hersi, pekan, di awal pekan Mbak Agi. Masa masih mau belum move on dari akhir pekan Mbak Agi? oh iya betul, ya Mas Hersi. Move on tentang baru liburan terus masih akhir pekan melulu. Harus harus ini ya. Tapi kayaknya Mas Hersu nih nggak ngantuk nih. Padahal tadi malam kan begadang juga kan? Ngantuk nanti biasanya kita habis olahraga atau apa gitu baru bisa tidurnya cukup cukup enak lah gitu ya. Tapi bagaimanapun Qatar itu akhirnya yang selama ini mungkin banyak sekali diragukan apakah akan berhasil menjadi penyelenggara yang baik, ternyata sukses ya. Eh, Sukses luar biasa. Mhm. Qatar. Memang bagaimanapun juga Qatar ini punya kekuatan finansial yang luar biasa lah gitu. Jadi dia mampu jadi penyelenggara Piala Dunia. Bayangkan dulu Jepang dan Korea aja itu mereka masih join ya untuk Piala Dunia, kerja bareng. Iya, Qatar iya, sendiri. Ya, iya. luar biasa nih. Ini Qatar. Mhm. Argentina luar biasa. Prancis khususnya Mbappe juga luar biasa kan gitu. Jadi Messi Iya, Messi disebut sebagai God ya, greatest namanya pokoknya player. ya yang terbesar lah sekarang di greatest, apa sih sebutannya sih lupa saya katanya, pokoknya kira-kira dia sekarang menjadi pemain yang terbesar lah sepanjang masa, all of the time. Football player gitu kali ya Mas Hersu ya. Ya, tapi kalau saya melihat sih Mbappe itu memang benar-benar luar biasa Nah, ya. dia masa depan ya, saya kira dia memang usia masih masih muda gitu. Iya ya, dan kemudian itu seperti Argentina itu melawan Mbappe gitu, bukan Argentina Ya melawan ya Prancis. ya ya ya, ya, Dan karena itu ramai betul ya ya di ya medsos juga. Bayangkan ini sebuah pertandingan final. Saya nggak tahu dalam sejarah apakah ada ya dalam pertandingan final satu orang itu tidak hanya hat-trick itu dia mencetak gol 4 kali begitu. Dan Hmm. dan kemudian ya walaupun akhirnya kalah begitu dan orang kemudian berandai-andai itu nanti mereka berdua Messi dan Mbappe kalau ketemu di PSG gitu, Ya, Paris ya. Saint-Germain itu seperti apa ketika mereka ketemu di kamar ganti ataukah mereka ketemu ini mungkin kikuk gitu ya karena sama-sama satu klub tapi terus kemudian mereka berlaga di final dan kemudian mereka harus bertarung habis-habisan ini seru banget sih memang Ya, ya, ya. apa dramanya dapat banget deh ini Ya, final ya, Piala. ya, ya, ya. Jadi Mbappe dapat sepatu emas karena dia mencetak gol terbanyak ya, tuh 8 gol. Sementara Messi itu 7 gol. Tapi Messi mau punya dia dapat sebagai juara dunia itu saya kira jauh lebih penting itu ya. Tadi sebutnya saya baru ingat the greatest of all time lah gitu ya. Jadi ya Sepanjang masa gitu ya. GOAT ya, GOAT, GOAT itu ya singkatnya begitu ya. Jadi dia pemain yang terbesar sepanjang masa karena dia pernah memenangkan beberapa kali Ballon d'Or, terus kemudian dia Ya betul. Copa Amerika dan sebagainya, sekarang menjadi juara dunia lengkap. Jadi Mhm. sekarang dia sudah memenangkan persaingan dengan Ronaldo saya kira, karena Ya, Ronaldo Ronaldo. sudah tidak punya peluang dia. Ronaldo pernah membawa Portugal menjadi juara Eropa, sementara Messi dia menjadi juara dunia. Piala Nah, dunia. kalau Mbappe tadi betul, dia pernah juara dunia, pernah kan Mhm. pada Piala Dunia yang lalu, tahun berapa? 4 tahun sekali ya. Sekarang 2002, berarti tahun 2020 kan Prancis juara dunia, dan dia masih panjang nih ceritanya karena dia diincar Real Madrid ya sekarang, Mbappe, dan di harga pasaran dunia dia sekarang sangat Tertinggi ya. mahal Mbak ya. Katanya sampai 3 triliun, sudah banget ya nilai Iya, transfer. Oke, masih mari 24 kita tahun pula. ngomongin Ya.
Ya pestanya sih pestanya memang seru, tapi terus Indonesia ternyata ada yang menyatakan begini, oke, Prancis hebat dan sebagainya, akhirnya tapi dikalahkan juga oleh Argentina. Indonesia nggak pernah dikalahkan oleh Argentina, jadi lebih hebat Indonesia karena Makanya ikut. oke, realitasnya begitu di Indonesia, di dalam negeri banyak peristiwa yang saya kira cukup menarik, Mbak Agi. Kalau kemarin tentu kita ya berduka karena ada korban ya di kereta cepat Cina ya, Mbak ya. Kereta Ya. cepat ada keretanya yang terbalik ya, itu membawa kerja ya. Terus itu berita yang saya kira juga menyedihkan buat kita. Terus apa lagi ya, Mbak, berita yang lain? Berita yang lain mungkin ya isu mengenai perpanjangan 3 periode ini masih terus bergaung ya Mas Ersu, mengenai Musra begitu, dia mengatakan bahwa ini akan terus, dan kemudian juga hasil-hasil dari survei ya Mas Ersu ya, Ya, itu ya. sepertinya terus mengarah ke sana begitu. Ini kayaknya yang perlu harus kita waspadai terus. Kita mungkin bisa perbincangkan lebih dalam di situ. Yes. Saya kira kalau kita ngomongin survei berarti itu ada kaitannya juga dengan Anies ya, karena kita membaca survei akhir pekan kemarin oleh SMRC yang menyatakan bahwa Nasdem itu suaranya merosot setelah mengusung Anies Baswedan. Ini percaya nggak percaya, terus PAN juga yang lagi ngamuk-ngamuk dan minta MSRC bertobat karena dikatakan suaranya dia bisa terpental dari parliamentary threshold 1,7% suaranya gitu. Luar biasa. Terus ada juga pengamat-pengamat dan lembaga survei yang tetap menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo itu elektabilitasnya tertinggi. Saya mesti garansi pada Anda itu semua dipastikan tidak betul. Anda pegang aja itu pernyataan Faisal Reza dari PKB yang menyatakan bahwa kalau sampai tidak ada yang elektabilitasnya 30%, Pak Jokowi mau ngambil langkah yang serius dan gitu ya. Ya memang Ganjar 30% belum sampai lah, dan suaranya cenderung turun setelah di tengah-tengah ketidakpastian ini Mbak Agi ya. Karena kelihatannya Pak Jokowi cuman menjadi ngeprank Ganjar juga gitu, karena sebenarnya sebenarnya tujuan utama Pak Jokowi itu 3 periode, bukan Ganjar. Ganjar itu kan hanya skoci lah ya, gitu ya, opsi skoci lah gitu, perahu penyelamat kalau Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Bahkan sebenarnya udah mulai tergeser nih Ganjar nih opsinya Mbak, dengan projo Prabowo Jokowi ya, isu itu ya lebih masuk akal, katanya lebih menjanjikan buat Pak Jokowi ketimbang usung Ganjar Pranowo. Jadi itu tadi ya, saya kira satu soal Pak Jokowi 3 periode, kemudian Ganjar Pranowo ini polanya mau dipakai Mbak, pola 2014 ya, ketika Pak Jokowi mau jadi presiden, PDIP digerilya oleh lembaga survei dan pengamat gitu. Terus Anies ini kelihatannya juga mulai coba dibatasi ini. Bawaslu kan kemarin katanya nanti mulai Januari nanti akan ada aturan baru tentang soal kampanye yang disebut kampanye dini ini, yang disambut mencuri start. Itu kira-kira Mbak yang saya usulkan. Oke, silakan Anda, kalau Anda usul dari mana kita mau membahasnya? Ini kayaknya yang lucu adalah pernyataan dari Budi Ari ini Mas Hersu, yaitu Ketua Umum Projo, relawan Projo ini. Ini mungkin bisa mewakili bahwa ya memang apa yang dikatakan oleh para relawan ini kan tentunya juga biasanya sih yang sudah-sudah kan atas persetujuan Pak Jokowi begitu, dan juga lingkaran Pak Jokowi juga. Dan kemudian ini salah satu yang bisa kita kutip pernyataan dari Budi Ari ini pada acara webinar yang diadakan oleh Total Politik ini ya. Dia mengatakan demikian, Indonesia Timur masih menginginkan Pak Jokowi lagi untuk 3 periode. Bahkan nih ya, bahkan Indonesia Timur di Maluku, Papua bisa seumur hidup, bukan 3 periode lagi. Ya, okay. Jadi bisa seumur hidup, bukan 3 periode lagi, menurut dia demikian. Jadi memang menurut dia aspirasi Musra ini kan musyawarah rakyat gitu yang sudah digelar beberapa kali di mana-mana. Di Indonesia Timur itu memang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Yang dia maksud dengan Indonesia Timur itu adalah Maluku, Papua, terus Indonesia Timur ya tentu saja itu daerah NTT begitu ya, terutama daerah sana. Dan memang aspirasi di sana ya kita ketahui memang sejak dicalonkannya Anies itu selain itu juga bergolak gitu ya, banyak yang keluar dari Nasdem dan sebagainya, dinamikanya seperti itu, dan kemudian
kepada Pak Jokowi, jadi loyalitas kepada Pak Jokowi ini sepertinya makin meningkat begitu. Bahkan yaitu aspirasi 3 periode ini kalau di sana sangat sangat kuat begitu. Jadi setelah sebelumnya kan Musra ini mengadakan Musra antara lain adalah di Makassar, terus sebelumnya itu adalah di mana di Borobudur itu berarti di Jawa Tengah itu masuknya ya. Dan kemudian juga di Bandung kalau tidak salah itu kan memang banyak dinamika ya. Misalnya kayak seperti di Sulawesi itu kan ada muncul nama-nama lain selain Pak Jokowi begitu, ada nama Prabowo, ada nama Sandiaga dan sebagainya. Tapi rupanya kalau di Indonesia Timur ini memang mereka sudah menginginkan Pak Jokowi tidak hanya untuk 3 periode tapi bahkan sampai seumur hidup. Nah, itu aspirasi. Klaim dari Iya, itu klaim dari relawan. Dan relawan ini, klaim dari dia ini adalah suara dari ribuan orang begitu yang mewakili, dan belum tentu dia itu berasal dari relawan Pak Jokowi atau suara Pak Jokowi. Klaimnya dia demikian, jadi memang dia menyerap suara rakyat. Nah, ini tentu saja merupakan bagian dari skenario 3 periode itu tadi. Kalau kita melihatnya kan demikian. Jadi belakangan ini begitu saling gencarnya dari segala sisi, selain dari relawan-relawan Pak Jokowi, selain dari Projo, juga dari relawan-relawan yang lain, juga kemudian dari lembaga-lembaga survei begitu. Dan kita melihat ini terus ini ya Mas Hersut, bahkan ada pengamat yang tadinya kita lihat itu sebagai pihak yang netral, sekarang pun sepertinya juga sudah cenderung begitu, kecenderungannya itu untuk memihak kepada Pak Jokowi, Ganjar. Nah, walaupun kita sampai saat ini masih melihat Ganjar adalah sepertinya sekoci begitu Pak Jokowi, kalau seandainya 3 periode ini tidak berlangsung adalah Ganjar. Tetap saja Ganjar ini dielus-elus begitu kan sebagai bagian dari 3 periode tersebut. Jadi kalau saya sih melihatnya Ganjar ini dielus-elus begitu juga sebagai bagian dari demokrasi ya. Jadi mereka tidak selalu ngomong soal Pak Jokowi 3 periode, tapi juga Ganjar sebagian dari pendukung Pak Jokowi kan tetap juga menginginkan Ganjar. Jadi supaya tidak terlihat bahwa ini adalah betul-betul skenario, jadi Ganjar itu masih tetap dielus-elus. Kalau saya melihatnya sih demikian, Mas Hersut. Ya. Jadi saya kira gini ya, Ganjar dan Pak Jokowi ini satu paket, gitu ya Mbak ya. Satu paket, meskipun nanti variannya agak berubah Pak. Seperti kita sebut tadi kan Ganjarnya hanya skoci. Jadi kalau kemudian sekarang Pak Jokowi itu ingin kembali 3 periode, ya opsi Ganjar itu nggak hidup lagi. Kalau itu bagian dari proses pengaburan fakta lah yang disebut kalau sebagai smoke and mirror gitu ya. Aksi para pesulap itu untuk menyesatkan penonton lah gitu ya. Smoke and mirror itu kan kaca dan asap, itu biasa itu dalam tradisi sulap di Eropa. Di negara-negara barat itu bagian cara mengelabui penonton supaya orang tidak terfokus melihat sebenarnya apa yang disembunyikan oleh pesulap itu gitu. Nah, itu Pak Jokowi itu sekarang menggunakan strategi tadi smoke and mirror, dan yang dipakai saya nggak tahu Ganjar ini jadi smoke-nya atau jadi mirror-nya atau jadi dua-duanya. Kan gitu. Dan kalau dari mana kita bisa tahu itu, misalnya soal dari permainan lembaga survei yang kita sebut tadi ya. Kan SMRC misalnya menyebut bahwa Pak Jokowi itu Nasdem misalnya turun suaranya karena mengusung Anies. Ya benar sih, memang kalau untuk Indonesia Timur kita seperti dikonfirmasi tadi ada beberapa pengurus yang keluar begitu dari Nasdem. Tetapi kan pemilih di Indonesia Timur itu kan sangat kecil ya dibandingkan pemilih-pemilih yang besar. Dan kalau kita lihat langsung di lapangan apa yang terjadi, bahkan beberapa Indonesia Timur kalau kita lihat seperti di Sulawesi Selatan itu kan Anies besar sekali, seperti yang dipangkap kemarin dia itu kan gila banget, itu gede banget. Bahkan ada orang yang saya kenal dan berasal dari Pangkep, dia tidak tinggal di Pangkep gitu. Saya kirim video Anies, video yang di Pangkep ini nih. Itu saya kirim, dia bilang gila banget seumur-umur, kata dia dulu dia di Pangkep nggak pernah dia lihat ada masa sebesar itu. Terus dia malah nanya, ini orang dari mana aja bisa sampai segitu banyak gitu ya. Padahal walaupun maaf Mas Hersut saya potong, walaupun itu acara Pilpres, taruhlah Pilpres 2019 atau sebelum itu, belum pernah ada masa yang sampai menurut dia belum, pengakuan dia ya. Tapi kalau Anda nanti tinggal Anda yang berasal dari Pangkep punya data lain silahkan ya. Tapi saya ini kan hanya salah satu dari warga Pangkep yang sudah lama. Iya, tapi saya juga mendengar orang-orang Sulawesi begitu ya, beberapa teman di Sulawesi juga mengatakan demikian. Kan nggak terlalu besar, kok bisa mengumpulkan sebanyak itu, berarti banyak datang dari luar Pangkep. Mereka mengatakannya demikian. Ya. Oke. Itu satu. Dan kemudian survei yang lain kan yang saya cerita tadi, PAN itu ngamuk-ngamuk yang minta SMS bertobat gitu. Karena
karena kata dia cuma diberi 1,7% itu gitu. Tapi Iya, saya iya. bilang ini sebenarnya ada benernya, ada juga salahnya. Ada benernya, saya kira mungkin memang karena kan kita tahu konstituen dari PAN itu mayoritas dan diakui oleh petinggi PAN sendiri itu pendukungnya Anies. Jadi ketika Ya. dia bergabung dalam PKB, ini kan menjadi soal yang serius gitu ya. Mhm. Nah, jadi bukan PKB, bergabung dalam KIB Dan bersama KIB. bersama Iya. dengan Golkar dan P3, ya itu kemungkinan mereka akan ditinggalkan pemilihnya. Belum lagi ada pecahan umat gitu ya. Umat kan sekarang ini sementara nggak lolos, ini akan maju ke Bawaslu. Saya sih dengar-dengar dia bakal diloloskan juga lah umat gitu, yang saya dengar ya. Mhm. Nggak tahu seperti apa prosesnya, tapi akan berlangsung gugatannya dan sudah diterima, udah lengkap oleh Bawaslu, nanti akan seperti apa gitu. Nah kalau betul kemudian umat itu lolos, ya akan makin berat kan perjuangan Iya. PAN. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Yandri, ya salah satu wakil ketua umum kalau nggak salah ya, Yandri ini katakan bahwa dia menyontohkan misalnya begini, dia di dapil dia di Banten misalnya gitu ya. Dan memang selalu survei-surveinya kecil karena itu survei partai politik, belum survei pada para caleg. Caleg ini kan bekerja gitu ya. Ada orang Ya, memilih betul. seperti Golkar dan sebagainya, selama ini selalu surveinya pasti kecil karena caleg belum survei caleg kan gitu. Karena sampai sekarang kan caleg belum ditetapkan. Begitu calegnya bekerja itu beda loh dampaknya dalam dalam uh, pilek nanti itu gitu Mbak. Nah, terus yang kedua juga mulai muncul kemarin kan bahwa Kompas segala macam menyebutkan bahwa endorsement powernya Pak Jokowi itu sudah sangat rendah gitu. Artinya sebenarnya omongan Pak Jokowi udah nggak dianggap pemilih. Tapi tiba-tiba kemarin muncul survei dari Poltreking juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi 32,3%. Enggak, saya juga bingung di tingkat dari mana gitu tiba-tiba muncul angka-angka. Jadi makanya sejak awal posisi kita selalu menyatakan bahwa publikasi survei kemudian ditambahin sejumlah pengamat itu mesti Anda lihat track record-nya gitu ya. Dan kalau survei-survei macam ini apalagi kita nggak tahu biayanya dari mana, itu kan terus siapa yang membuat membuat survei itu, jangan terlalu dipercaya. Anda boleh percaya dapat tentang lembaga survei itu kalau tidak dipublikasikan. Kan gitu ya, yang Iya, tidak iya, betul. dipublikasikan itu betul-betul partai-partai itu sebenarnya punya semua. Masing-masing partai itu punya hasil survei-survei dan itu digunakan mereka untuk mengambil kebijakan mereka dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Bahkan surveinya itu per dapil malah. Nah, Iya, kalau survei per dapil ini lebih valid gitu loh Mbak. Nah, iya. sementara survei-survei yang dipublikasikan itu semua sudahlah, itu Anda jangan terlalu terpengaruh gitu. Meskipun waktu itu saya pernah buat konten katanya sekarang ini yang disebut teori bandwagon effect mempengaruhi lewat lembaga survei itu kelihatannya tidak cukup, nggak berpengaruh gitu secara komunikasi politik Mbak gitu. Tetapi saya kira dalam kasus survei sekarang ini mempengaruhi para elit politik untuk tiket, terutama dalam soal Ganjar dengan PDIP itu Mbak. Iya, betul. Saya kadang juga bingung ya Mas Hersu, ini kenapa hasil survei dari satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain itu bisa jauh berbeda begitu ya. Padahal itu masih bedanya hanya misalnya pekan ini dan kemudian pekan depan gitu. Jadi kira-kira mereka ini mengambil suara itu dari mana begitu, mengambil ini. Dan kalau misalnya seperti tadi Mas Hersu katakan misalnya seperti SMRC begitu ya, dia dengan suara itu, ataukah dia hanya mengambilnya itu di kantong tertentu gitu, di kantong suara tertentu. Tapi kan mereka mengklaimnya itu adalah di sekian kota, biasanya di sekian puluh kota yang mewakili, kan seperti itu klaimnya. Nah, kalau seandainya seperti Nasdem itu tadi hasilnya adalah Nasdem itu banyak turun gitu, ya orang-orang akhirnya bercanda begitu melihat hasil itu, oh mungkin itu surveinya hanya dilakukan di NTT atau surveinya hanya dilakukan di Papua begitu kan. Terus kemudian diklaim menjadi suara nasional, di mana suara Nasdem dengan mengusung Anies itu akan anjlok, akan turun begitu. Nah, dan sepertinya itu seperti kayak pembodohan sih kalau menurut saya, karena memang dia sendiri kan sebenarnya mengetahui bahwa Nasdem tidak mungkin tidak melakukan survei sendiri, survei internal yang dia bikin dengan karena itu survei hanya survei internal, hanya untuk pemahaman mereka, diskusi mereka, dan untuk menyusun strategi selanjutnya, tentunya itu bukan survei yang kemudian direkayasa. Mereka pasti menginginkan survei yang asli. Bagaimana sih kedudukan kita saat ini gitu. Jadi saya melihat reaksi dari Nasdem gitu bahwa mereka tidak
tidak apa ya, mereka panas dan mereka tenang dan mereka menyusun strategi, ya itu wajar karena mereka tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Justru kalau survei-survei yang seperti yang dilakukan SMRC ini kan kita bisa melihat ini adalah salah satu framing begitu. Dan kemudian lagi-lagi kalau orang melihat hasil survei dari siapa, orang akhirnya kan menelusuri ke belakang. SMRC, oh ini Saiful Mujani, bagaimana hubungan dari sejak dulu gitu, misalnya tahun 2019, 2014, peran Saiful Mujani ini seperti apa. Biasanya lembaga survei itu dia akan merasa kredibel kalau seandainya pemilik lembaga survei atau pelaku surveinya ini adalah orang yang netral begitu kan, orang yang tidak memihak kepada sesuatu atau kepada pihak atau kelompok yang lain atau partai begitu. Tapi sepertinya kalau di Indonesia ini kan aneh, mereka terang-terangan malah justru memperlihatkan keberpihakan, kemudian mereka melakukan survei. Ya jelas yang diuntungkan adalah orang yang dia berpihak. Saiful Mujani ini kan kita tahu juga pernah ada catatan record begitu juga Mas Herstu yang di mana, di Banten atau di Tangerang atau Banten ya, itu pada Pilpres 2014 ya. 2014 begitu. Jadi track record itu kan pasti akan selalu diingat orang yang akan mempengaruhi kepada hasil survei ini begitu. Nah, yang lainnya selain dari yang SMRC itu adalah yang kemarin juga sempat banyak dikomentari adalah soal ini apa yang diunggah oleh Kompas, Mas Herslu. Jadi ini berita Kompas ini pada saat ini itu hampir sama dengan berita dia pada tahun 2013 begitu ya. Jadi menggodok ini misalnya soal Ganjar, kita tahu kan keberpihakan dari masing-masing media ya. Kalau kita lihat ini Kompas ini kan memang banyak sekali memberitakan soal Ganjar, dan kemudian juga untuk pengamat atau ininya dia pilih memang yang mereka yang sepertinya pro Ganjar gitu ya. Jadi hasil framing pada Anies ya, sampai sempat masalah waktu itu ya. Betul, dan ini sangat jelas sekali karena dia pernah melakukan framing negatif kepada Anies gitu. Jadi kalau kemudian hasil survei itu memihak pada Ganjar dan itu dia bikin menjadi running story ya, begitu angle-nya demikian banyak sehingga dan apa judulnya juga mengarah begitu ya kepada memengaruhi orang yang membaca, nah itu menjadi wajar. Salah satunya adalah ini judul yang saya pilih adalah jika PDIP usung Ganjar jadi capres 2024, maka banyak partai diprediksi merapat begitu. Dan ini yang dia kutip adalah pendapat dari politikus pengamat politik dari UIN yaitu Sarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Adi Prayitno. Nah, dia memprediksi apabila nanti PDIP itu bersedia mengusung Ganjar, karena sampai saat ini kan PDIP masih belum jelas siapa yang akan diusung. Maka menurut dia, maka pasti akan banyak partai. Jadi seolah-olah seperti mengindikasikan ayo PDIP jangan ragu begitu ya untuk mengusung Ganjar begitu, karena pasti akan didukung oleh banyak partai. Dan menurut dia partai-partai yang misalnya ada di sekeliling yang sekarang ini juga masih belum memiliki calon yang jelas itu nantinya akan merapat, karena sekarang pun mereka sudah mengindikasikan akan mengusung Ganjar. Padahal kalau kita lihat dari KIB sendiri itu mungkin hanya baru dari PAN saja yang jelas. PAN dan P3. Golkar tidak. Jelas tidak kalau Golkar kan, dia ngapain gitu, dia udah susah payah kayak gitu kalau akhirnya hanya ngusung Ganjar begitu. Nah dari PAN P3 ini pun kan juga hanya suara-suara yang masih terbelah begitu, bukan suara yang solid begitu, apalagi kalau bertanya kepada yang di bawah begitu kan. Jadi ini sepertinya adalah klaim begitu ya Mas Ersu, yang kita tahu kalau kita melihat ini udah sering lah ini dilakukan. Nah kita juga harus waspada kepada pengamat-pengamat yang kita lihat mulai tidak independen gitu. Kalau saya sih sarankan kepada pemirsa Off the Record itu demikian gitu. Dan ini adalah salah satu pengamat Pak Mas Adi Prayitno ini yang saya rasa belakangan ini seperti suaranya seperti mengendos Ganjar gitu. Kalau saya lihat sih demikian gitu. Dan kemudian membesarkan nama Ganjar gitu, dan kemudian ini diberitakan oleh Kompas. Dan yang lain lagi saya jadi ingat pada tahun 2013 saya cari lagi, Kompas juga pernah mengatakan itu, misalnya kalau pada waktu itu PDIP masih belum memilih Pak Jokowi ya pada tahun 2014, dan kemudian judulnya adalah Jokowi Capres maka elektabilitas PDIP akan naik hampir 2 kali lipat. Jadi pada waktu itu memang situasinya PDIP masih gamang, masih belum jelas akan mencapreskan siapa dan masih bingung, dan kemudian didorong oleh ini hasil dari survei dari CSIS kalau waktu itu begitu. Jadi seperti di fait accompli, PDIP kalau tidak mencalonkan Pak Jokowi begitu ya, PDIP ini akan menjadi tidak sebesar seperti yang diharapkan gitu. Tapi kalau mencalonkan Pak Jokowi maka dijamin mereka akan elektabilitasnya ikut naik terdongkrak sampai 2 kali lipat. Ya, jadi persis banget ya apa yang dilakukan oleh
Ganjar ini kayak pengulangan aja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi orang nggak salah juga kalau nyebutnya dia little Jokowi gitu ya. Jadi ini apa ya yang di grill ya betul-betul PDIP ya, karena satu memang PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan sendiri ya, capres cawapres itu PDIP. Yang kedua, Ganjar ini memang nggak akan jadi barang apapun gitu kalau tidak didukung oleh Iya. PDIP kan gitu ya. Apalagi kalau diancam oleh Bambang Pacul di Jawa Tengah, kalau berani maju tanpa PDIP, dia pasti kan tidak akan menang di Jawa Tengah. Ya kalau dia tidak menang di Jawa Tengah, dia pasti sudah selesai, karena saya kira wilayah-wilayah seperti Jawa Barat, terus Jakarta, Banten dan sebagainya, dan mungkin sebagian wilayah Jawa Timur itu Anies bisa masuk. Kalau di dominan Anies pasti akan di Jawa Barat, Banten dan DKI itu dominan. Kemudian Jawa Tengah mungkin sebagian kecil lah, yaitu memang itu pasti itu basisnya PDIP gitu. Iya. Nah, sementara Jawa Timur mungkin daerah-daerah tertentu masih bisa masuk gitu Mbak, wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur bisa masuk. Belum lagi Sumatera ya, saya kira Sumatera ini landslide ya, seluruh Sumatera itu saya kira mungkin akan Anies itu akan dominan gitu loh. Jadi ini polanya sebenarnya sama, dan saya nggak tahu seperti apa respon dari PDIP, tapi saya kira Bu Megawati pasti juga udah punya pengalaman lah pada tahun 2014 dulu ya. Beda dengan 2019 yang waktu itu Pak Jokowi incumbent ya. Kalau 2014 kan Pak Jokowi belum incumbent gitu. Iya betul sekali Mas Hersu, dan dari hasil uji coba bisa dikatakan uji coba ya, karena Anies kan belum dicapreskan, dia belum diusung juga, baru oleh calon oleh satu partai. Tapi dari semua yang sudah berjalan ini kan memang seperti Mas Hersu katakan bahwa kalau di Jakarta ya di Sumatera itu sepertinya sudah bisa ditangkap gitu, karena seperti Medan itu kan mewakili daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan kemudian dan sebagainya. Kemudian juga diambil kota-kota misalnya seperti di Sulawesi begitu ya, bisa dikatakan ada kota besar yaitu Makassar, kota yang kecil seperti Pangkep mewakili suara di kota besar dan suara di kota-kota kecil begitu. Nah, kalau kita melihat ini, kita tinggal menunggu nih Anies untuk uji coba di daerah-daerah berikutnya kalau seandainya belum terhadang oleh aturan Bawaslu begitu. Walaupun aturan Bawaslu ini juga aneh juga kalau seandainya sepertinya aturan ini hanya akan dibuat untuk menjegal Anies begitu kan. Karena kalau seandainya tidak untuk menjegal Anies, harusnya aturan ini juga sudah ada dari sejak dulu, dari sejak pemilihan yang sebelum-sebelumnya. Tapi kan karena sekarang terjadi fenomena Anies, dan kemudian ini sesuatu yang betul-betul di luar dugaan dari pro Pak Jokowi atau pengusung Pak Jokowi atau pengusung Ganjar dan sebagainya. Sesuatu yang betul-betul yang tadinya kalau seandainya Anies selesai di Jakarta, ya diprediksi Anies itu akan selesai, namanya akan surut, kemudian semuanya sulit untuk Anies ini kemudian muncul panggung lah gitu ya. Vakum, tidak punya partai, tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan, duit juga nggak ada begitu kan. Tapi ternyata ini memang menjadi apa ya? Ternyata malah menjadi kebesaran dia kemudian bisa bebas, dia bebas kemana-mana, yang istilahnya silaturahmi, dan kemudian memang kegiatan berkumpul itu memang dijamin kemerdekaannya oleh UUD dan sebagainya. Dan kalau dia mau dihukum sebagai seorang capres, dia tidak capres, dia bukan siapa-siapa, dia adalah warga biasa. Sekarang kalau seandainya pun mau ada warga biasa itu datang ke daerah, ya silakan saja. Kalau warga biasa itu kemudian dielulukan, kemudian didatangi begitu kan. Taruhlah misalnya ada orang dari tokoh dari Muhammadiyah misalnya, katakan demikian, atau tokoh dari NU datang ke daerah, kemudian orang demikian banyaknya datang begitu ya, itu kan biasa-biasa saja, tidak boleh dihalangi. Nah, posisi Anies saat ini kan jadi seperti itu begitu. Ya kayak ya UAS ya, Ustadz Abdul Somad kan gitu. Di mana juga dilulukan orang, memang bukan politik. Nah, ini menarik karena memang kemudian Bawaslu menyatakan belum ada pelanggaran dari Anies, tapi memang tidak etis katanya, dan dia melihat indikasi itu di Aceh gitu ya, kan ketika sholat Jumat itu kemudian masyarakat mengeluhkan. Loh, di situ kan Anies sholat Jumat itu, bahwa kemudian masyarakat mengeluhkan itu soal berbeda. Hal yang sama kan juga terjadi di Medan ya, ke masjid ketika Masjid Sultan ya di Sultan Maimun, masjid itu kan juga ramai luar biasa. Dia mana benar, memang Anies itu manusia biasa, bukan siapa-siapa, dia bukan pejabat, bukan apa yang justru harusnya dipersoalkan Pak Jokowi yang sebagai presiden gitu masih terus mengendorse calon-calon, dan itu sebenarnya juga disoroti oleh Demokrat atau orang seperti Erick Thohir kan, kita juga tahu dia menggunakan berbagai fasilitas dari BUMN untuk melakukan kampanye. Dia terus kalau ditanya, saya nggak kampanye kan, saya bukan capres. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan Anies Baswedan? Soalnya dia pejabat publik gitu, menggunakan fasilitas yang dipunyai oleh badan usaha milik negara. Itu kan harusnya
lebih di situ, dan saya kira ini kelihatannya bakal dipaksakan cepat tuh Mbak aturannya. Saya kemarin baca Bawaslu itu menyatakan bahwa mereka itu akan bicara dengan KPU dan diperkirakan nanti paling lambat Januari aturan sudah ada keluar. Saya kira udah ada order itu ya untuk segera membuat aturan sehingga dibatasi itu. Jadi kalau mau ya harus cepat nih sebelum ini jalan dulu kemana-mana. Tapi aturannya apa gitu ya kan? Yang mau dilarang itu dari mana gitu? Kalau dilarang ya semua harusnya dilarang sama-sama kan gitu. Iya, khusus untuk Pak Erick Thohir ini orang juga belakangan saya melihat itu orang banyak mempertanyakan. Bahkan orang hitung begitu, netizen itu ngitung ya rupanya ya, berapa lama Pak Erick Thohir ada di Qatar begitu. Jadi setelah pernikahan Kaisang selesai, kemudian dia ada acara yang lainnya, sejak 5 atau 6 hari yang lalu dia kan sudah ada di Qatar. Apalagi dia sangat intensif mengunggah kegiatannya selama ada di sana begitu. Yang paling ramai adalah unggahannya dia bersama kakaknya begitu ya. Terus kemudian juga di situ ada wartawan-wartawan senior begitu ya, wartawan yang sudah berusia lah gitu ya, dan pemimpin dari media begitu. Begitu juga ada dubes dari Singapura yang dulu adalah pemimpin redaksi juga di Metro dan sebagainya begitu. Dan itu cukup ramai. Komentarnya antara lain adalah ketika Gotoh itu sedang ambruk begitu ya, sedang ada masalah dan kemudian masalahnya dengan Telkomsel dan sebagainya, kok mereka masih bisa ketawa-ketawa di sana. Kemudian orang menghitung, ini kan sudah masuk 6 hari ya, masuk 6 hari dan kemudian kalau seorang menteri BUMN itu dia cuti atau gimana ya, dia ada di Qatar gitu. Dan kemudian itu hubungannya apa? Kita nggak tahu. Saya juga tidak melihat sih bahwa kalau menteri olahraga kita ada di sana atau bagaimana, tapi tentu konteksnya lebih relevan kalau saya itu menteri olahraga yang ada di sana begitu kan. Karena konteksnya calon ketua umum PSSI, Mbak. Iya mungkin konteksnya adalah karena dia salah seorang kandidat kuat ketua umum PSSI. Tapi kan kita juga tidak bisa menghubungkan itu dengan serta merta begitu. Ya orang melihatnya adalah lebih karena ini dia seorang menteri, hubungannya dengan itu tadi, misalnya menteri sekalian melakukan kampanye ke daerah dengan menggunakan fasilitas kementeriannya dia, orang mempertanyakan. Nah sekarang juga dengan kepergian ke Qatar yang sampai berhari-hari begitu ya, hampir sepakan, orang juga mempertanyakan Mas Hersu begitu kompetensinya begitu, apakah ini berlibur ataukah ini cuti ataukah apa, terus kemudian dampaknya untuk Indonesia itu apa, ekonomi kita dan sebagainya begitu. Atau jangan-jangan tugas oleh Pak Jokowi ya. Gitu. Iya, iya. Harus izin loh kalau menteri-menteri itu kalau pergi ke luar negeri kan harus izin dengan Harus presiden. pengetahuan. Ya siapa tahu kita akan menjadi tuan rumah Olimpiade dan kemudian berencana menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dunia bisa aja cari Mbak, karena kan Indonesia IKN bukan Indonesia, IKN kan akan ngebid untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2036 kan gitu ya rencananya ya. Jadi kalau kita sambung-sambungkan tadi cerita-cerita tadi ya Mbak ya, saya kira ada 3 garis besar yang kita ingin kita sarikan gitu ya. Pertama ini bahwa ide 3 periode itu betul-betul serius ya, bukan ide bercanda-bercandaan. Kali ini jauh lebih serius bahkan dibandingkan dengan 3 periode sebelumnya gitu ya. Yang kedua ini bahwa Ganjar ini, para pendukung Ganjar ini juga tetap ngotot juga gitu ya. Mereka menyiapkan Ganjar untuk grill ya, dan mereka sadar bahwa satu-satunya harapan kalau Ganjar mau terpilih jadi presiden ya harus melalui PDIP. Itu kan grill ya, itu yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelihatannya gerakan Anies ini sudah makin membuat khawatir gitu dan harus segera dibatasi. Karena itu Bawaslu kelihatannya akan segera membuat aturan yang mungkin gimana nantinya ya. Jadi apa boleh ada seorang warga negara biasa dilarang untuk melakukan aktivitas di berbagai tempat di Indonesia gitu. Itu saya kira Mbak yang kita lihat apa yang terjadi pada sepanjang pekan kemarin gitu, dan ke depan itu yang akan agenda politik yang akan muncul terus-menerus Mbak. Iya betul Mas Hersu. Itu yang bikin pertanyaan kita ya, pertanyaan big question gitu, pertanyaan besar. Bagaimana ya nanti? Ya kita tunggulah aturan Bawaslu itu seperti apa. Walaupun mungkin kita bingung gitu sebelum itu dibikin pun kayak apa ya kalau seandainya. Tapi itu pasti akan muncul, aturan itu akan muncul. Iya, tapi narasinya itu yang kita ingin tahu. Narasinya adalah seorang calon yang sudah dicalonkan oleh sebuah partai itu sudah dianggap dia begini-begini begitu. Ataukah dibatasi kalau seandainya dia melakukan safari maka tidak boleh menyebut nama partai, tidak boleh menyebut misalnya
proyek atau pokoknya menuju ke 2024 tidak boleh menyebutkan calon presiden apa dan sebagainya. Kan bisa saja ini jadi aneh-aneh karena memang ini aturan yang sengaja dibuat untuk sesuatu yang tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya begitu. Jadi Ya, narasi kalimatnya itu saya yang betul-betul ingin tahu begitu akan dibuat ya, seperti apa. ya, karena mereka kan menduga kemarin begitu Anies Baswedan tidak dikasih panggung lagi, berhenti jadi gubernur dan kemudian pilkadanya juga ditunda sampai 2024 kan itu kan sebenarnya bagian dari itu ya. Orang pemerintah membantah, wah enggak ada kaitannya dengan itu. Ya memang itu salah satu agendanya. Mereka menduga bahwa tadi Anies akan selesai gitu. Tiba-tiba dia diberi panggung oleh Nasdem dan kemudian sekarang justru malah dengan tidak menjadi gubernur dia lebih luasa untuk kemana-mana. Kalau kemarin misalnya dia ditunjuk jadi PLT mungkin sampai sekarang dia tetap duduk manis sibuk ngurus Betul. Jakarta sampai tahun 2024. Tapi orang khawatir juga nanti kalau dia sibuk terus Jakarta ya Jakarta jadi panggung besar juga. Ini memang dilematis ditahan jadi Iya, gubernur DKI dia akan merajalela di iya, DKI. Tidak. iya betul. Jadi ini sekarang dia malah ke seluruh Indonesia gitu loh Mbak. Jadi semua aturan-aturan itu dibuat hanya untuk mengadang satu orang saja kan gitu. Iya, dan kemudian pembumi hangusan bisa dikatakan demikian begitu ya. Program-program Anies di Jakarta begitu orang-orang yang mungkin dulu diangkat Anies gitu walaupun mungkin bukan orangnya dia tapi diangkat di masanya dia begitu semuanya terus kemudian diganti begitu posisi-posisi strategis itu diganti dengan orang yang baru, program dia terus kemudian rencana untuk APBD-nya juga dipangkas seperti itu. Seharusnya kan memang nama Anies itu akan makin merosot ya dengan dia oh ini tidak layak makanya kemudian dipangkas atau kemudian itu tidak berjalan programnya ternyata setelah dia tidak menjabat lagi program itu kemudian menjadi vakum tidak berjalan dan kemudian itu menjadi program yang memang tidak visible ke depannya dan sebagainya tapi ternyata malah sekarang menyerang kepada Pak Heru Budi begitu kan Ya, jadi yang bumerang ya. jadi bumerang yang soal kehidupannya dia dikulik, yang soalnya orang jadi ingin tahu ke harta kekayaannya dia bagaimana, siapa sih dia sebelumnya, kok dia sampai bisa punya pikiran sepicik itu, begitu ya, menjalankan program yang sepertinya tidak memikirkan orang Jakarta, bukan memikirkan warga, tapi memikirkan dampak politiknya yang dia desain seperti apa. Ini Dan, kan jadi bumerang juga jadinya ke dia gitu. dan sekarang yang paling heboh itu adalah bagaimana keputusan dia yang mempensiun membatasi usia Hmm, pekerja IJLP iya, ya. Itu iya, yang itu, iya, itu iya, apa sih kayak semacam pekerja kontrak gitu ya di iya, beberapa iya, iya, betul. BUMD ya di situ ya. Mhm, mhm, Banyak mhm. sekali orang jadi nganggur padahal kan kita tahu bahwa situasi sekarang ekonomi sedang memburuk dan harusnya pemerintah itu malah menyiapkan lapangan kerja yang bersifat padat karya gitu Betul, yang terjadi malah betul. sebaliknya gitu ya. Dan kemudian yang menjadi korban ini, taruhlah korban di segala segala usia itu memang tidak diinginkan, tapi ini lebih-lebih kepada mereka banyak sekali yang usianya memang sudah usia menjelang pensiun. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya toh ini mereka ini masih usia muda, mereka masih bisa cari pekerjaan apapun begitu ya, masih lebih leluasa kesempatannya. Tapi kalau yang sudah menjelang pensiun usia di atas 50 itu begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan bahkan di negara lain, di negara maju yang demokrasinya maju itu mereka malah justru membuat program di mana mereka membuat kantong-kantong UKM begitu yang hanya boleh dilamar oleh mereka yang usia senior begitu. Karena apa? Karena memang mereka ini rentan sekali untuk jobless, untuk tidak memiliki pekerjaan sementara mereka masih menyekolahkan anak, mereka masih harus membayar sewa rumah dan sebagainya yang itu akan menjadi kantong kemiskinan baru. Itu di negara lain malah justru dibuat program seperti itu. Sengaja dibuat ada dan itu milik pemerintah begitu ya. Dan kemudian dari masyarakat swasta juga didorong untuk mereka memperkerjakan sekian persen itu adalah orang-orang usia lanjut dan kemudian selain itu juga mereka para disabilitas gitu misalnya untuk hanya sekedar operator itu pakai disabilitas dan sebagainya tapi di sini usia-usia seperti itu tuh bukannya dijaga terus kemudian diwadahi malah justru itu tadi yang dilakukan Pak Heru Budi yaitu malah justru dipangkas dan mereka mungkin tahun depan mereka akan bingung akan mendapatkan penghasilan dari mana di saat Pak Jokowi justru mengumumkan akan terjadi resesi berat. Orang resesi berat malah justru di pekerjaannya diambil begitu. Oke, Mbak Agi, saya kira ini agenda-agenda serius yang saya kira Mhm. bisa kita cermati terus sampai beberapa pekan ke depan ya. Bahkan mungkin tahun kita nggak tahu seperti apa. Apakah ide 3 periode ini juga akan aborted seperti ide perpanjangan 3 periode jilid pertama, jilid yang kedua ya, Mbak ya.
Iya. Nah, ini kita masih menunggu, dan kita ingatkan sekali lagi bahwa ini yang paling kita tunggu itu adalah reaksi dari PDIP seperti apa. Karena kalau pada jilid pertama itu harus diakui bahwa bagaimanapun juga PDIP menjadi hero-nya ya, menjadi penyelamat konstitusi kita pada waktu itu ya. Apakah juga ini akan mengulang gitu? Kalau perlu seperti Mbappe ya, dia hat-trick gitu, bahkan kemudian ketika adu penalti dia tetap ngegolin lagi. Nah, kita berharap posisinya PDIP seperti itu gitu ya, karena bagaimanapun juga saya kira kan perjalanan dari PDIP sendiri sebagai partai itu diharapkan jauh lebih panjang daripada usia jabatan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi ya legacy dari Ibu Mega tentang bagaimana menegakkan demokrasi, menjaga konstitusi bangsa kita yang diselewengkan oleh salah satu petugas partainya sendiri, itu pasti akan dicatat oleh rakyat Indonesia gitu, bagi. Iya, iya betul sekali Mas Hersuk. Kita sih berharap demikian ya, supaya tidak hanya memikirkan partai, kelangsungan partai, dan iming-iming bahwa kalau saya mencalonkan ini, maka akan elektabilitas akan naik 2 kali lipat, sampai naik 10 kali lipat pun kalau saya itu mengkhianati konstitusi begitu, atau terus kemudian atau juga mengusung orang yang hanya tidak sebenarnya gitu, hanya dibungkus demikian baiknya, ya itu akhirnya akan menyengsarakan rakyat juga. Dan itu saya rasa sih PDIP, apalagi partai sebesar itu, mereka sudah memiliki survei-survei sendiri yang independen. Jadi saya rasa juga seharusnya tidak bisa dikadali dengan hal-hal yang bombastis seperti itu. Ya, cukuplah peristiwa tahun 2014, jangan terulang lagi di 2024. Ya. Iya, ini ngomong-ngomong soal bombastis, sedikit lagi Mas Hersuk, kita tadi belum begitu membicarakan soal kereta cepat ini, kecelakaan dari kereta saya kira kereta cepat itu bagian dari bagaimana kegagalan infrastruktur yang dipaksakan oleh Pak Jokowi lah. Saya kira sebenarnya sederhana itu gitu, karena sekarang ini kalau terjadi kecelakaan kita nggak kaget, karena kelihatannya kan mereka juga dikejar oleh tenggat gitu setelah molor berkali-kali kan. Sekarang rencana terakhir kan bulan Juni 2023 ya rencananya selesai ya. Kalau enggak juga ya akan molor lagi, saya kira gitu Mbak. Ini bagian dari kekacauan dari proyek-proyek infrastruktur yang dipaksakan oleh pemerintahan Jokowi gitu. Iya, dan kemudian kita juga masih ingat bahwa di Indonesia ini pada umumnya kalau seandainya proyek itu misalnya 100%, kemudian ada pemotongan di sini, pemotongan di sana, ada korupsi, ada dan sebagainya, sehingga yang dipakai untuk membuat konstruksi itu sudah sangat banyak begitu ya. Contohnya adalah gedung SD apa dan sebagainya, bandara dan sebagainya begitu. Nah, kita wajar kalau seandainya banyak yang kemudian mengkhawatirkan ini soal konstruksi dari kereta cepat ini, Mas Hersu. Dan kemudian apalagi ini memang kontraktornya banyak, sebagian besar kontraktornya memang dari Cina begitu, walaupun sebagian dari kita juga begitu. Dan ini kan sebenarnya bukan yang pertama kali, karena pada tanggal 9 Desember atau 8 Desember tahun lalu ya, 2021 itu juga sudah ada tiang yang ambruk yang kemudian menimpa eskavator dan sebagainya. Dan juga yang lainnya, pada tahun ini bulan Februari juga ada kejadian apa yang menyangkut soal pembangunan ini juga. Nah, kita berharap supaya kalau seandainya ini memang jadi dilaksanakan walaupun uangnya itu tersendat-sendat. Nah, biasanya kalau uang tersendat kemudian spesifikasi dari bahan itu diturunkan dan sebagainya, kan jadi seperti itu. Kita berharap supaya itu tidak terjadi, karena ini bayangkan diperkirakan mengangkut sekitar 30.000 orang setiap harinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agi ya. Kita akan ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa lagi. Saya Subnu Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.